Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriana dengan NIM 2148948 SV20036 akan mempresentasikan hasil dari kegiatan praktikum FDGL acara ke-7 dengan eh, object detection object berbasis deep learning untuk monitoring the palm tree health. Kegiatan praktikum ini dilakukan dengan menggunakan software ArcGIS Pro dan library deep learning. Kemudian praktikum ini menggunakan geospatial artificial intelligence yang uh, menggabungkan kecerdasan artificial atau AI dengan sistem informasi geografis untuk melakukan analisis dan mengekstrak data-data geografis. Dasar-dasar dari GeoAI tersebut antara lain adalah yang pertama data geospasial. Data geospasial merupakan data yang memiliki komponen geografis seperti lokasi dan dan koordinat geografis. Data geospasial ini mencakup peta, kemudian citra satelit, GPS, data cuaca, uh, data DEM, dan lain-lain. Kemudian dasar yang kedua adalah machine learning yang merupakan teknik utama yang digunakan dalam GeoAI. Machine learning ini melibatkan penggunaan algoritma dan model untuk mengidentifikasi pola dalam data geospasial dan membuat suatu prediksi dari data yang digunakan. Kemudian adalah deep learning. Deep learning merupakan subbidang dari machine learning yang memanfaatkan uh, network dalam membagi tugas yang lebih kompleks, seperti pengenalan objek dari data satelit atau data foto udara. Kemudian pengolahan citra. Pengolahan citra geospasial uh, ini dilakukan dalam data seperti menggunakan data citra satelit, citra drone, atau citra lain. Pengolahan citra ini dapat digunakan untuk pemantauan lahan, pemetaan lahan, deteksi perubahan lahan. Kemudian terdapat Internet of Things atau IoT yang digunakan untuk mengumpulkan data geospasial dalam real time yang dapat digunakan untuk analisis geografis yang lebih baik. Contoh dari IoT ini seperti sensor cuaca, sensor suhu, dan perangkat lain yang menghasilkan data lokasi. Kemudian ada sistem informasi geografis yang dalam AI ini sebagai alat utama untuk membantu mengintegrasikan, mengelola, dan menganalisis data geospasial. Kemudian dilakukan object detection. Object detection ini merupakan tugas penting dalam computer vision yang melibatkan identifikasi dan lokalisasi objek dalam gambar atau video. Object detection ini menggunakan single shot detector atau SSD yang merupakan salah satu arsitektur dari deep learning yang digunakan untuk melakukan object detection. SSD ini uh, merupakan salah satu pilihan dalam object detection karena memiliki kemampuan untuk mendeteksi objek dalam berbagai skala dan kecepatan dalam pemrosesan gambar. Kemudian prosedur dalam object detection antara lain adalah pengumpulan data processing, pemisahan data yang biasanya data set itu terdapat dua bagian, yaitu training data dan
validation data. Nah, itu training data digunakan untuk melatih model, sedangkan validation data digunakan untuk mengukur kinerja model selama training data. Kemudian pemilihan arsitektur SSD, kemudian melakukan inisialisasi model, dan pelatihan model. Hmm, Proses detection object detection ini dilakukan dengan mengunduh data melalui website yang sudah diberikan. Yang mengunduh melalui Open Aerial Map. Kemudian memilih lokasi yang terdapat cakupan perkebunan kelapa sawit, yang kemudian diunduh. Setelah diunduh, kemudian data ditambahkan pada layer project uh, Arjisto, kemudian melakukan simbolisasi. Nah, di sini saya mengatur simbolisasi dengan primary symbology. Ini adalah setting yang saya gunakan dalam mengatur simbolisasi hasil data yang digunakan. Kemudian pembuatan bookmark. Saya menggunakan 5 map bookmark di sini, di sini, di sini, di sini. Setelah membuat bookmark, kemudian melakukan image classification dengan hmm, label object for deep learning. Nah, di sini saya sudah membuat label objects dengan ini kelas yang saya dengan nama kelasnya pohon kelapa sawit, value-nya 1. Kemudian melakukan pembuatan training sampel dengan menggunakan ini circle. Kemudian ini kelas-kelasnya. Saya membuat training sampel ini pada area-area yang telah saya tentukan. Kemudian dari sini label objeknya ini kemudian disimpan dan dilakukan export training data for deep learning. Nah, di sini dilakukan pengaturan pada parameter dan environment. Di sini ini adalah setting yang telah saya lakukan. Di sini sesuai dengan uh, layer data yang digunakan. Proses selanjutnya adalah pembuatan model. Nah, pembuatan model ini dilakukan dengan uh, ini train deep learning model. Nah, di sini ini ada dari folder hasil training sampel yang setelah saya buat. Kemudian ini adalah output modelnya. Dilakukan pengaturan pada parameter seperti ini dan environment. Hasil dari pembuatan train deep learning model ini adalah seperti ini. Nah, di sini terdapat sebuah grafik yang terdapat dua
terdapat dua garis, yaitu training loss dan validation loss. Kurva training loss ini merupakan garis yang menunjukkan bagaimana loss atau kerugian pada data pelatihan berubah seiring berjalannya waktu. Biasanya ketika training model ini menunjukkan eh, biasanya loss pada train data akan menunjukkan penurunan. Kemudian validation loss atau kurva validation loss hmm, digunakan untuk menunjukkan bagaimana loss pada data validasi berubah seiring berjalannya waktu. Loss pada validation ini uh, merupakan ukuran sejauh mana model dapat menggeneralisasi pada data yang tidak digunakan dalam pelatihan. Perbedaan antara training dan validation loss ini adalah biasanya training loss lebih rendah dibandingkan validation loss. Apabila training loss menurun dan validation meningkat, biasanya terdapat overfitting dalam proses pembuatan modelnya. Kemudian terdapat average precision score yang digunakan untuk mengukur kinerja model dalam mendeteksi objek yang telah dilatih sebelumnya pada dataset yang memiliki lebih dari satu kelas objek yang berbeda. Di sini terdapat angka 0,626 yang menunjukkan bahwa uh, model dapat uh, mengukur kinerja pada deteksi objek sebesar 62,6%. Sebenarnya adalah prediksinya. Ya. Langkah selanjutnya adalah uh, detection object dengan menggunakan deep learning. Di sini dilakukan pengaturan parameter ya, dan environment. Nah, ini input rasternya merupakan data yang digunakan, kemudian outputnya saya menggunakan inferencing.shp. Modelnya menggunakan hasil pembuatan model yang ini DLPK. Kemudian ini diatur, kemudian ini environment-nya diatur as specific below. Raster analisisnya menggunakan cell size fixed if ini, dan prosesor type-nya menggunakan CPU. Setelah proses ini berhasil, ini adalah hasilnya. Saya nggak tahu ini kenapa bisa seperti ini. Saya sudah mengikuti prosedur yang terdapat di documentation. Mungkin karena pengaruh dari training model atau data data foto udara yang saya gunakan kurang memenuhi standar. Kemudian proses selanjutnya adalah non-maximum suppression. Nah, di sini juga input feature class-nya menggunakan inferencing, kemudian ini confidence score nya menggunakan confidence,
Class value floatnya menggunakan class. Outputnya disesuaikan dan max overload rasionya adalah 0,5. Sini sepertinya tidak mengatur. Kemudian di run dan hasilnya adalah seperti ini. Setelah proses ini eh, dilakukan pembuatan band aritmetik. Pembuatan band aritmetik ini dilakukan eh, band aritmetik itu itunya tools-nya ada di raster layers, kemudian nanti di search pada mohon maaf. Nah, bandmat itu terdapat di raster function di sini. Kemudian ini menggunakan ini band fixed, kemudian NDVI, bukan FARI, kemudian diatur ini, kemudian di create new layer, dan hasilnya adalah seperti kemudian melakukan pengaturan tampilan di startup menggunakan standard deviation. Nah, hasil dari nah ini hasil dari pembuatan bed arithmetic. Nah, seperti ini. Oh ya, sebelumnya tadi pada hasil inferencing dilakukan simbolisasi dengan klik, kemudian di sini menemukan colors, outline-nya dikatakan seperti ini. White. Nah, seperti ini. Hmm. Setelah itu melakukan pembuatan feature to point. Feature to point hasil dari inference NMS. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Terus hasilnya adalah cara ini hasilnya. Nah, dari situ dilakukan pengukuran jarak dari titik ini ke garis keluar secara horizontal dengan menggunakan measure distance. Contohnya ini. Nah, di sini jaraknya adalah 2,7 meter. Selanjutnya adalah pembuatan pairwise buffer dengan hasil dari feature to point. Nah, di sini feature-nya yang point. Kemudian saya menggunakan distance-nya 3 karena jaraknya yang tidak terlalu jauh. Dan menggunakan unitnya adalah meter. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Maaf ini sudah saya klasifikasikan. Nah, hasil dari pembuatan buffer ini dilakukan simbolisasi dengan menggunakan graduated colors. Nah, dengan menggunakan field min. Sebelum itu dilakukan zonal statistic as table. Nah, sini dengan menggunakan zone fieldnya adalah uh, ORIC fit dan input rasternya adalah band arithmetic. Nah, seperti ini. Mau statistik type-nya adalah min. Kemudian melakukan join field. Nah, seperti ini sesuai dengan yang dilakukan di parameter. Kemudian hasil dari join tadi
melakukan simbolisasi pada hasil buffer. Nah, terdapat 4 kelas dengan warna yang berbeda dan warna berbeda ini menunjukkan kelas kesehatan. Warna merah untuk menunjukkan need inspection. Inspection ini merupakan kelas yang mewakili pohon kelapa sawit yang memiliki gejala atau kondisi yang tidak jelas dan memerlukan inspeksi lebih lanjut untuk menemukan kesalahan yang terdapat di pohon kelapa sawit ini. Eh, Pohon kelapa sawit yang menunjukkan kelas needs inspection ini mungkin memiliki tanda-tanda potensi yang bermasalah seperti kurangnya perawatan, kurangnya pupuk, kandungan air, dan serangan hama. Kemudian kelas yang berwarna orange menunjukkan menunjukkan kelas declining health. Eh, Kelas ini menunjukkan pohon kelapa sawit yang memiliki tanda-tanda penurunan kesehatan. Eh, Faktor yang menyebabkan penurunan kesehatan itu antara lain seperti penyakit, kerusakan pada pohon, atau stres akibat cuaca atau iklim pada area sekitar. Untuk menindaki eh, declining health pada pohon kelapa sawit, ada antara lain adalah melakukan perbaikan atau perawatan yang lebih lanjut. Kelas ketiga menggunakan warna hijau muda yang menunjukkan kelas moderate, yang menunjukkan pohon kelapa sawit memiliki kesehatan yang cukup baik, tetapi terdapat beberapa masalah atau gejala yang dapat diatasi. Kemudian untuk yang kelas keempat adalah kelas health yang berwarna hijau tua yang menunjukkan bahwa kelas pohon kelapa sawit ini merupakan eh, pohon kelapa sawit yang memiliki kondisi kesehatan sangat baik, tidak memiliki tidak menunjukkan gejala penyakit atau masalah kesehatan yang lain, sehingga diharapkan pohon kelapa sawit dapat berkembang lebih baik lagi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.